Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang cara untuk menggunakan TradingView untuk melihat harga, volume transaksi, kemudian menerapkan analisis teknikal, yaitu indikator dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu TradingView ini adalah salah satu platform visualisasi data yang paling dikenal dan paling sering digunakan oleh para trader kripto maupun investor kripto. Nah, dalam TradingView ini kita bisa melihat riwayat harga, volume, permintaan, penawaran, serta kita juga bisa menambahkan indikator strategi dan metrik lainnya untuk kita bisa menganalisis keseluruhan kelas aset kripto. Tampilan di TradingView ini sangat mudah untuk dipahami karena dia kurang lebih sama ya, sama kayak yang di exchange maupun di Binance, di exchange terpusat atau exchange terdesentralisasi. Tampilannya kurang lebih sama, apalagi sebelumnya kita bahas tentang toko kripto. Nah, itu tampilan di toko kripto juga kurang lebih sama dengan di TradingView ini. Nah, misalnya kalau kamu pernah trading di platform-platform lain, kamu pasti akan dengan mudah langsung memahami tampilan yang ditawarkan oleh TradingView ini. Nah, misalnya buat kamu yang sering trading forex pakainya MT4 atau MT5, atau buat kamu yang sering di saham pakainya yang kalau internasional ada Thinkorswim, TD Ameritrade, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya itu kurang lebih sama karena tujuannya itu menyediakan visualisasi data untuk pergerakan harga aset-aset tertentu. Jadi, TradingView ini juga menawarkan hal yang sama ya, teman-teman, di mana kita di sini bisa melihat grafik harga, kemudian volume, kemudian indikator trading lainnya, dan aset kripto. Jadi, di sini kita akan fokus pada penggunaan TradingView untuk melihat aset kripto. Nah, saat sudah masuk di trading view-nya teman-teman, kita bisa lihat tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengganti nama aset di sini. Misalnya BTC USD, BTC atau Bitcoin dengan trading pair-nya US dollar. Kita menggunakan spot crypto yang ada di Binance. Jadi kebanyakan ya, referensi dari kebanyakan orang dan juga di blog circle kami menggunakan spot crypto yang dari Binance. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang Kraken, Coinbase, dan lain-lain juga boleh banget. Itu tergantung dari referensi masing-masing. Kalau misalnya teman-teman belum punya akun TradingView, teman-teman bisa buat akun dulu terlebih dahulu, tenang aja karena teman-teman juga bisa akses secara gratis. Misalnya kalau teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lebih pro, fitur-fitur yang lebih lengkap, itu emang harus bayar untuk TradingView Premium. Nah, kalau misalnya TradingView Premium atau TradingView Pro atau something like that. Jadi, teman-teman bisa bayar, cuman mereka memang agak mahal kalau untuk normal. Makanya kalau aku sih biasa nunggu sampai ada promo. Biasanya mereka ngadain promo Black Friday, kemudian juga ada yang Boxing Day kalau aku nggak salah, terus ada Christmas sale, ada juga, apa satunya, Thanksgiving, pokoknya ada banyak promo tapi yang sesuai dengan, eee, apa, hari raya yang ada di luar negeri ya, kebanyakannya tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya akun di sini, teman-teman bisa langsung aja lihat nih di asetnya di sini. Misalnya yang aku lihat sekarang itu adalah Bitcoin US dollar di spot kriptonya Binance. Kemudian sebenarnya ada beberapa cara bagi teman-teman untuk melihat grafik pergerakan harga. Kalau yang ada di tampilan sekarang ini, teman-teman bisa lihat ini ada tampilannya candlestick. Nah, dalam periode waktu satu hari atau daily, one day atau satu hari kalau dalam bahasa Indonesianya, atau juga kita biasa sebut dengan daily. Teman-teman bisa ubah sesuai dengan strategi perdagangan teman-teman di sini, misalnya 4 jam, kemudian ada juga yang 45 menit, kemudian ada juga yang 1 detik, kemudian ada juga yang oh, kemudian ada juga yang 1 hari, yang tadi yang pertama.
kemudian ada yang 1 minggu. Jadi pokoknya indikator tersedia dalam banyak time frame dan bisa disesuaikan dengan strategi perdagangan teman-teman. Misalnya teman-teman biasa melihat grafik Bitcoin di time frame daily. Nah, berarti ini di daily. Akan terbuka di time frame daily sesuai dengan strateginya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengubah tampilan candlestick ini menjadi tampilan yang lain. Maksudnya gini, di sini kan ada beberapa cara untuk melihat pergerakan harga. Salah satunya dan yang paling sering digunakan itu candlestick, seperti yang ada di sini. Biasanya juga ada banyak orang yang lebih memilih untuk melihat chart dengan cara seperti ini, dengan cara lain kayak gini. Kemudian ada juga yang lebih suka misalnya hollow candles seperti ini, atau ada juga yang misalnya lebih suka pakainya bars. Nah, barsnya lebih ini, kemudian ada juga sebenarnya ada banyak banget cara untuk melihat candlestick atau pergerakan harga. Sorry, cara untuk melihat pergerakan harga dan itu disesuaikan dengan preferensi dari teman-teman sendiri. Kemudian ada sebenarnya satu apa ya, candlestick yang menarik disebutnya Heiken Ashi gitu ya. Nah, ini dia stick Heiken Ashi. Candlestick Heiken Ashi ini kita bisa bilang lebih rapi karena dia sudah memfilter kebisingan yang ada, dia udah mengurangi noise dari data-data. Misalnya kalau kita bandingkan candlestick, ini kan chart Heiken-Achi nih. Nah, kalau misalnya chart biasa seperti ini, teman-teman, pergerakan harganya tuh lebih banyak, apa ya, lebih banyak handle warna-warni. Warna-warninya tuh nomor 2 warna. Misalnya cuman warna merah, kemudian hijau, merah, hijau, merah, hijau, kayak gitu kan. Tapi kalau teman-teman menggunakan Heiken-Achi, nah harganya tuh langsung ke, apa ya, langsung ke filter gitu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat dengan jelas trennya saat ini itu seperti apa. Tapi emang untuk Heiken-Achi sendiri itu dia tidak per waktu. Jadi dia kayak udah lebih ke rata-rata pergerakan harga sehingga dia langsung memfilter semua noise yang ada di pergerakan harga. Dari Heiken-Achi ini juga kita jadi lebih apa ya, lebih halus dalam melihat pergerakan tren. Misalnya di sini kalau kita lihat di candles biasa tuh kan agak yang kayak, ini sebenarnya mau naik atau mau turun. Ini masih sideways sekitar sini, kemudian dia turun lagi, terus dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi. Candlenya itu kayak masih ada beberapa noise. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam bentuk Heiken-Achi, nah teman-teman bisa lihat kan perbandingan trennya itu kayak lebih halus dan langsung kelihatan, oh iya ini lagi tren turun, oh iya ini lagi tren naik, ditandai dengan candle berwarna merah dan berwarna hijau. Oke, selain itu di TradingView ini juga teman-teman bisa memilih sendiri langsung aset digitalnya dan yang paling penting di sini dan yang paling menarik, teman-teman bisa filter sendiri sesuai dengan kemauan teman-teman. Misalnya dari tipenya teman-teman mau yang trading spot, maka akan dari TradingView sendiri sudah menyediakan dan langsung memfilter trading yang bisa spot. Kemudian ada juga yang futures, di sini ada futures di sini, kemudian teman-teman juga bisa memfilter berdasarkan CEX atau DEX sesuai dengan strategi perdagangan yang teman-teman punya. Jadi banyak banget apa ya, cara untuk melihat aset dan sudah langsung spesifik dan bisa langsung teman-teman lihat sendiri melalui berdasarkan tipe atau berdasarkan exchange atau teman-teman mau lihat stocks atau funds, futures, forex, crypto semuanya tuh udah ada dan tinggal langsung di filter aja sesuai dengan strategi perdagangan masing-masing. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan indikator analisis untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan analisis teknikal di TradingView. Misalnya ini di indikator, teman-teman langsung aja type, misalnya mau menggunakan indikatornya block circle waveform
waveform bands. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, kemudian langsung muncul nih di sini nih. Nah, waveform bands ini merupakan gabungan-gabungan dari exponential moving average dan simple moving average yang sudah dijadikan satu. Dan di sini bisa teman-teman filter sendiri sesuai dengan strategi pernikahan teman-teman, di mana mau pilih EMA 8 atau 13, kemudian juga ada 16, 21, 28, 30, 42, 50, sampai EME 200 juga ada di sini. Dan yang paling penting, teman-teman juga bisa filter sesuai dengan warna yang ada di chart. Misalnya mau warna ini biar nggak sama warnanya hijau gini. Kemudian yang 13 dicentang dulu, terus kita ganti warnanya, misalnya mau warna biru. Sebagai penanda biar teman-teman ingat. Misalnya juga mau nambahin yang IME 30. Warnanya pink seperti ini, kemudian ada IM 60 yang warnanya putih. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa lihat sesuai dengan warna-warna yang teman-teman pilih dari IM. Kalau enggak, mau lihat yang satu aja, IM 8 aja, langsung aja di ini ya, diklik di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di chartnya sudah hanya ada satu IM aja di sini untuk mempermudah teman-teman. Kemudian selain indikatornya block circle, teman-teman juga bisa menambahkan indikator lain, yaitu misalnya yang paling sering digunakan RSI ya. RSI itu Relative Strength Index, di mana teman-teman bisa melihat pergerakan harga rata-rata yang kalau misalnya dia lebih dari sini, misalnya angkanya ada di sini, menandakan overbought. Kalau misalnya dia di bawah sini, sekitar 30, di bawah 30, maka dia oversell. Nah, dari indikator-indikator ini teman-teman bisa melihat sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana teman-teman bisa menentukan sendiri pada saat apa dia overbought dan pada saat apa dia oversold, sehingga teman-teman bisa menentukan posisi perdagangan. Terus masih ada banyak lagi, ada banyak sekali indikator-indikator yang bisa teman-teman pilih di indikator teknikal. Misalnya kalau teman-teman ke indikator di atas ini, terus technicals-nya, teman-teman tinggal pilih banyak banget. Dan itu disesuaikan dengan strategi teman-teman masing-masing. Kemudian ada juga yang namanya watchlist. Teman-teman bisa lihat watchlist atau daftar pantau. Misalnya proyek koin-koin apa yang sedang teman-teman pantau, itu teman-teman bisa langsung lihat di sini untuk mempercepat ya. Nih misalnya ada Solana, Bitcoin di sini. Kemudian ada Ethereum US dollar. Ada di sini. Kemudian ada Total DeFi. Kemudian ada Others, ada Bitcoin US dollar. Kemudian ada PP USDT. Kalau misalnya teman-teman punya watchlist sendiri dan teman-teman mau menambahkan aset, caranya gampang. Di sebelah watchlist ini ada tanda tambah di sini, tinggal diklik aja. Misalnya teman-teman mau tambah Bitcoin US dollar, diklik plus, kemudian, nah dia udah muncul di bawah, Bitcoin USD. Di sini juga teman-teman bisa tandain mau dia yang warna merah, warna biru, warna hijau, dan teman-teman juga bisa tambahkan sectionnya, teman-teman juga bisa tambahkan simbolnya. Kemudian satu hal lagi yang penting, teman-teman bisa menambahkan alert atau peringatan. Di sini teman-teman bisa menambahkan kondisinya, misalnya teman-teman mau di PEP USDT, di PP, sorry, PP USDT, atau di Bitcoin, misalnya di sini Bitcoin. Kita klik Bitcoin dulu, nah sudah selesai, kemudian tambahkan alert, atau teman-teman bisa langsung klik kanan, terus add alert on BTC USD, kemudian teman-teman pilih conditionnya. Teman-teman mau itu pas lagi moving up atau moving down, misalnya harga naiknya moving up berarti. Atau moving down saat harganya turun, teman-teman bisa klik di situ, kemudian ini angkanya misalnya mau harganya turun ke 63.000 atau 62.000. Nah, teman-teman bisa ketik di sini langsung. Kemudian langsung aja teman-teman namain juga bisa nih. Namain juga misalnya Bitcoin posisi masuk. Misalnya, atau Bitcoin turun gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal create dan notifikasinya diatur bisa di sini. Misalnya mau di notify di application-nya, misalnya kalau teman-teman punya
mobile app-nya, kemudian di tools notification, atau teman-teman dapat email juga bisa, atau di webhook URL, atau di Playsign itu banyak banget pilihannya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, kalau sudah tinggal klik create dan nanti pada saat misalnya harga Bitcoin turun menyentuh misalnya 62.000 atau 63.000, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari TradingView. Kemudian misalnya teman-teman mau menggunakan Kak, terus gimana kalau mau gambar trend line atau mau gambar horizontal line? Kalau misalnya teman-teman belum paham, nonton lagi video course sebelum-sebelumnya, kita udah bahas lebih detail tentang technical analysis. Nah, di sebelah kiri layar, sebelah kiri ya, ini teman-teman bisa lihat yang gambar kayak garis gitu, tulisannya trendline. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa teman-teman pilih dan yang paling umum digunakan itu trendline. Misalnya teman-teman gambar trendline ke sini, misalnya oh ini lagi turun nih. Kemudian misalnya teman-teman juga mau gambar horizontal line untuk melihat support atau resistance level yang lebih jelas. Kemudian teman-teman juga bisa pakai trend angle, extended angle, sebenarnya banyak banget. Kemudian juga misalnya teman-teman mau lihat price range dalam waktu tertentu. Misal kalau teman-teman eee, masuk di sini, terus naik sampai di sini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh berapa persen dia naik, ada 93% dia naik. Terus misalnya kalau teman-teman lihat, dari sini sampai sekarang itu dia turunnya berapa, ke sini misalnya dari titik tersebut. Nah, misalnya dia turunnya 28,0,1%. Jadi price range ini untuk melihat, eee, persentase pergerakan harga ini lagi naik berapa persen, ini lagi turun berapa persen, dan, bisa teman-teman lihat dan teman-teman pilih banyak banget fitur-fitur yang ada di sini. Sini juga ada Fibonacci retracement untuk melihat, apa ya, sebagai salah satu indikator juga untuk teman-teman bisa lihat ini Fibonacci retracement-nya. Kemudian ada, banyak pokoknya ada banyak ini teman-teman juga bisa gambar-gambar di sini, misalnya poin ini mau masuk atau bagaimana, teman-teman bisa gambar sendiri sesuaikan dengan, strategi perdagangan masing-masing. Ini juga bisa dikasih teks, misalnya teks bisa juga, kemudian ada emoji juga, lengkap semuanya ada di sini. Oke, next yang mau aku tunjukin di sini adalah, indikator Block Circle Momentum Trading Engine yang kita terapkan dalam TradingView. Jadi Block Circle Momentum Trading Engine ini sebagai contoh strategi trading bekerja. Jadi teman-teman bisa melakukan backtesting, kemudian teman-teman juga bisa melakukan custom konfigurasi, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, gimana caranya biar bisa akses Block Circle Momentum Trading Engine? Yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah membuat akun di blockcircle.com/id. Jadi nanti pada saat di sana teman-teman bisa buat akun premium di sana, kemudian nanti jangan lupa lengkapi bagian profil dengan mencantumkan TradingView ID teman-teman. Jadi seperti yang aku sudah bilang di awal, kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun di TradingView, teman-teman bisa langsung membuat akun di TradingView dengan gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai melengkapi profil, kemudian membuat akun, teman-teman bisa langsung ke indikator. Jadi cara gunanya seperti biasa aja sih sebenarnya. Di mana bisa langsung ke indikator di bagian trading view-nya di atas sini, kemudian teman-teman type aja block circle. Nah, kalau sudah teman-teman bisa kasih tanda bintang favorit gini ya, biar nanti pada saat teman-teman buka, kayak punya akun nih. Nah, itu tuh udah ada langsung di sebelah kanan di bagian favorit. Kalau sudah teman-teman tinggal klik yang Block Circle Momentum Trading Engine versi 2. Kita ngomongin aja satu-satu ya. Ini ada yang versi 2 dan versi 1. Nah, versi 2 ini berlaku pada aset Solana USDT di Binance dengan time frame 1 hari atau daily. Jangan lupa ya teman-teman, ingat itu karena konfigurasi dari beberapa aset itu berbeda. Kita punya beberapa di Block Circle dan di setiap aset itu kita punya setting up dari konfigurasinya yang berbeda. Oke. Untuk
teman-teman yang memang sudah terbiasa menggunakan indikator indikator analisis yang ada di TradingView ataupun di kripto pada umumnya, teman-teman bisa mengatur konfigurasinya sendiri. Gimana caranya? Caranya adalah double klik di sini, kemudian di inputs. Kemudian teman-teman dari sini, hal pertama, step 1 yang teman-teman bisa lihat adalah backtest-nya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan strategi teman-teman, misalnya mau jangka pendek atau scalp trading, atau teman-teman mau jangka panjang atau mau swing trading, semuanya tuh bisa diatur di sini dari start date-nya kapan, kemudian end date-nya kapan. Nah, kalau misalnya di Solana untuk Block Circle Momentum Trading Engine-nya sendiri itu sudah di backtest selama 1 tahun terakhir. Minimalnya tuh biasanya 6 bulan ke belakang karena dalam jangka waktu yang lebih panjang kita bisa melihat data yang lebih jelas. Kita bisa melihat backtesting yang lebih jelas. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa mengaktifkan entry momentum indicator, di mana teman-teman bisa mengatur posisi entry-nya teman-teman sendiri. Kemudian ada juga teman-teman bisa mengatur time frame-nya, mau time frame 1 minggu atau di sini juga ada kedua momentum untuk momentum long time frame-nya juga bisa diatur sendiri, misalnya 30 menit, 45 menit. Pokoknya bisa diatur sesuai dengan strategi perdagangan yang teman-teman punya. Oke, kemudian misalnya kalau kamu mau lihat momentumnya pas naik nih, dan kamu bisa konfirmasi pada time frame harian, itu bisa kamu lakukan juga. Contohnya ini untuk Solana USDT dalam 12 jam. Kamu juga bisa pakai indikator. Nah, misalnya di sini kamu mau pakai indikator Heikenhachi di bawah sini, teman-teman bisa aktifin sebagai konfirmasi tambahan nih buat lihat tren naik atau turun. Bisa juga pakai indikator lain kayak ada exponential moving average atau stochastic atau misalnya indikator lain-lainnya yang bisa dipakai sesuai dengan strategi perdagangan. Kamu juga bisa pakai indikator RSI, kemudian pokoknya banyak yang bisa teman-teman custom sendiri sesuai dengan, dan semua itu tuh udah masuk di sini ya. Price level 3, kemudian step 3, gimana teman-teman juga bisa mengatur posisi exit-nya. Jangan lupa untuk atur stop loss, kemudian target profit-nya gimana, terus gimana kamu bisa keluar dari posisi long atau sinyal short yang muncul, atau kamu juga bisa pakai trailing stop loss yang otomatis akan mengikuti harga harga agar bisa mengamankan keuntungan kamu. Kemudian strategi itu kalau udah diatur, teman-teman langsung bisa klik OK. Setelah klik OK, teman-teman akan mendapatkan strategi teman-teman sudah langsung teraplikasi di chart-nya sendiri. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kita turunkan yang di bawah dulu. Nah, misalnya teman-teman udah atur, teman-teman langsung lihat nih posisinya long yang di mana, kemudian short-nya di mana, kemudian stop loss-nya di mana, short close-nya di mana. Pokoknya langsung ditampilkan di chart atau grafik pergerakan harga. Oke, hal yang penting yang mau aku ingatkan lainnya juga, kamu harus hati-hati ya sama yang namanya drawdown ini, maksimal drawdown. Yang artinya tuh kerugian yang belum tercapai, kerugian yang belum terrealisasi. Nah, jadi buat setiap resiko yang kamu ambil, kamu itu harus punya potensi imbalan yang lebih besar. Contohnya, kalau kamu mulai dengan let's say $10.000 dan kamu pakai momentum engine ini, maka bisa aja kamu mendapatkan keuntungan 12 kali lipat. Waktu kamu pakai ini penting untuk mengecek ulang properti strateginya. Di mana kamu bisa atur modal awal, kamu bisa atur mata uangnya, kamu bisa pakai ukuran order, kemudian kamu bisa lihat leverage-nya, dan kamu bisa juga lihat komisinya. Misalnya kamu pakai leverage 2x atau yang aman kamu pakai atur komisi 0,03% yang biayanya buat masuk atau keluar trading. Nah, margin untuk posisi long dan short itu semuanya juga bisa diatur di sini. Di TradingView ini tuh ada banyak tooltips yang bisa dijelasin di setiap indikator.
Misalnya ada CCI di sini, kemudian ada juga T3 moving averages. Jadi kamu bisa ngerti apa fungsinya dari setiap indikator ini dan nanti akan kita bahas lebih lanjut di video khusus tentang Block Circle Momentum Trading Engine. Nah, semua itu bisa teman-teman dapatkan di sini juga untuk cara yang paling mudah misalnya kamu adalah pemula nih dan kamu masih bingung, kamu cuman mau, menggunakan setting up yang sudah ada itu juga boleh banget. Caranya gimana? Caranya teman-teman, sudah tadi aku bilang dengan melakukan pendaftaran Block Circle Premium terlebih dahulu, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung mendapatkan akses di Block Circle Momentum Trading Engine. Nanti di situ kita akan memberikan, teman-teman akses khusus ke Block Circle Momentum Trading Engine-nya, yaitu menggunakan TradingView. Yang paling penting teman-teman harus punya TradingView. Oke, untuk mudahnya gimana? Mudahnya kalau misal teman-teman masih bingung, teman-teman fokus aja ke bagian di bawah, yang di bawah sini, kemudian teman-teman lihat list of trades-nya. Nah, di sini biasanya sinyalnya langsung diberikan dengan, setting up default yang sudah ada. Ini ya, ini kan sudah ada dari Block Circle. Nah, kalau mau teman-teman ubah, feel free untuk ubah-ubah. Misalnya teman-teman mau balik lagi ke default, teman-teman bisa langsung save as a default di sini. Kalau misalnya mau kembali ke default yang sudah ada juga bisa teman-teman, reset aja, terus nanti, dia balik lagi ke default yang sudah ada. Nah, gampangnya teman-teman langsung masuk ke overview, performance summary, dan ini nih yang 4 di bawah ini teman-teman pilih yang list of trades. Nah, di list of trades ini teman-teman bisa lihat pada tanggal video ini dibuat ya, bukan hari ini, tapi, sinyal jadi hari ini pas aku take video ini itu ada di tanggal 1 Oktober. Nah, 1 Oktober tengah malam ya. Nah, sementara untuk sinyal entry long-nya itu dari tanggal 23 September kemarin, sampai sekarang itu masih open posisi long dengan profit 7,14%. Dan semua ini tuh udah ada di komunitas Block Circle juga di Discord kami. Di mana, alert-nya atau, pemberitahuan dari Block Circle Momentum Trading Engine itu udah masuk langsung ke Discord. Nah, atau di Telegram juga ada, jadi di sana teman-teman kalau sudah yang bergabung bisa mendapatkan sinyal langsung dari Block Circle Momentum Trading Engine ini. Nah, di TradingView ini juga teman-teman bisa memilih periode waktu, kemudian simulasi trading di masa lalu, dan teman-teman bisa intinya bisa melakukan backtest lah menggunakan Block Circle Momentum Trading Engine ini. Terus teman-teman juga bisa lihat seberapa besar untungnya. Dan ini tuh sangat-sangat berguna banget buat teman-teman melakukan backtest sebelum teman-teman menerapkan strategi tersebut ke dalam, trading yang nyatanya nanti, untuk pasar yang realnya ya. Kalau misalnya ada teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut tentang Block Circle Momentum Trading Engine, bisa langsung gabung ke grup atau langsung private chat. Kita sampai ketemu di video selanjutnya.